Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar pemikiran wawasan Nusantara. Atau apa sih yang melatar belakangi wawasan Nusantara? Ada 3 dasar pemikiran wawasan Nusantara, yaitu keadaan geografis, geopolitik, dan geostrategi Indonesia. Keadaan geografis, Indonesia adalah negara maritim terdiri dari 65% lautan dan 35% daratan. Oleh karena itu, kita harus melihat situasi geografis macam ini, kita harus memiliki satu pandangan yang sama bagaimana mengelola kondisi geografis seperti itu. Yang kedua, daratan kita terdiri dari 17.508 pulau. Mungkin kita tidak akan hafal semuanya ya, tapi minimal yang besar-besar itu apalah gitu ya. Pulau seluas 2.028.087 km itu dari keseluruhan luas wilayah sekitar 5.193.250 km persegi. Jadi pada dasarnya melihat kondisi daratan yang sekitar 35% ini, harusnya pola pikir bangsa Indonesia itu harus berubah. Ya, bagaimana berubahnya? Ya kita kalau mau sejahtera berarti harus memanfaatkan 65% lautan itu. Jadi sekarang itu mindsetnya itu dirubah, pola pikirnya, paradigma berpikirnya orang-orang Indonesia harus berubah, bahwa yang hidup itu jangan di darat saja, bahwa banyak sumber-sumber kehidupan itu ada di laut. Oleh karena itu cara pendidikan kita, orientasi program-program pemerintah itu harus orientasinya ke lautan, jangan hanya di darat saja. Sementara ini program kegiatan kebijakan gitu ya, itu orientasinya hanya ke darat, jarang sekali yang masih orientasi ke laut. Padahal sumber kesejahteraan kita itu banyak juga di laut gitu ya. Yang ketiga, kepulauan Indonesia bertebaran di sepanjang garis khatulistiwa dengan panjang mencakup 1/8 khatulistiwa. Jarak terjauh utara selatan sekitar 1.888 km. Jarak terjauh barat timur itu 5.110 km. Terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat 15 lintang selatan. Di antara 94.45 sampai 151.05 bujur timur. Nah, jadi betapa luasnya Indonesia. Kalau kita bandingkan luas panjang itu seperti Eropa sebenarnya, atau seperti Asia, panjangnya Asia itu ya, atau seperti Amerika sebenarnya itu ya, panjangnya dari utara selatannya Amerika itu. Nah, kita bahas bagaimana sih sebenarnya latar belakang geopolitik kita itu ya, seperti sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pendapat dari Kolhosur gitu ya, menyatakan bahwa geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya lebih serum. Pengertian geopolitik demikian mengarah pada ekspansionisme dan relativisme. Jadi apa yang dikukuhkan oleh Kolhosur itu jangan dipakai di Indonesia. Konsep wawasan Nusantara kita tidak memakai model geopolitik Kolhosur ini. Ya, jadi yang akan berorientasinya menguasai wilayah negara lain, yang ingin mencaplok negara lain, yang bersifat rasis pada bangsa lain gitu ya. Geopolitik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu negara dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional
dan penentuan kebijakan secara ilmiah berdasarkan realita yang ada dengan cita-cita bangsa. Jadi pada dasarnya geopolitik Indonesia yang digunakan sebagai latar belakang wawasan Nusantara, gitu ya, sebagai dasar pemikiran Nusantara itu adalah berlandaskan Pancasila ya. Bagaimana sebenarnya memanfaatkan kondisi geografis, konstelasi geografis yang ada di Indonesia itu, baik tadi yang sudah dikemukakan gitu ya, mengenai kekayaan alamnya, mengenai eh, eh, banyaknya pulau, mengenai struktur wilayahnya gitu ya, itu bagaimana dimanfaatkan gitu dengan baik. Tapi ada dasar Pancasila yang tidak mengarah kepada ekspansivisme apalagi rasialisme. Nah, apa sih geopolitik Indonesia itu? Bangsa Indonesia mengenal dua macam pengertian kekuatan, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan mental. Kekuatan fisik mencakup jasmania, fisik belaka, serta kekuatan kesejahteraan material. Dan kekuatan mental mencakup kekuatan agama, ideologi, serta ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada dasarnya kita akan memanfaatkan itu semua. Dari kekuatan fisik dan kekuatan mental itu kita manfaatkan. Jadi bagaimana ideologi Pancasila dimanfaatkan, agama-agama dimanfaatkan, ilmu pengetahuan kita gunakan itu dimanfaatkan. Bagaimana untuk supaya bangsa Indonesia itu bisa mencapai cita-cita dan tujuan. Penggunaan kekuatan fisik sering menjurus ke arah politik adu kekuasaan guna mencapai dominasi dunia. Penggunaan kekuatan mental sebagai hasil dari kehidupan beragama, ideologi, sistem-sistem sosial bermoral lebih cenderung ke arah politik persuasi melalui diplomasi atau musyawarah. Nah, ini pada dasarnya ke sana arahnya ya. Tapi sebenarnya yang sangat penting kita misalkan kita membangun kekuatan militer itu sebenarnya juga ada kekuatan mental gitu ya. Kenapa? Dengan kita yakin gitu ya pasukan kita akan dapat menahan gempuran serangan dari musuh, maka itu sebuah kekuatan mental sendiri. Jadi atau dengan mempunyai kekuatan yang hebat gitu, orang lain itu sudah tidak akan berpikir orang lain akan berpikir 1000 kali lah kalau mau menyerang Indonesia. Jadi sebenarnya kekuatan fisik itu sangat penting gitu ya. Tapi kalau dikendalikan dengan ideologi Pancasila, maka sebenarnya ada rem gitu ya, ada rem supaya kita tidak menggunakannya untuk menguasai bangsa lain. Yang penting kita bisa menahan serangan dari musuh. Dan orang sudah ketakutan loh, jangan sampai kita karena tidak memiliki kekuatan fisik, militer kita lemah dari segi keterampilan, potensi tentaranya, demikian juga alutsista kita beradul gitu ya, sudah lemah semua ya, itu akan menjadi bulan-bulanan bagi negara lain atau ejekan bagi negara lain. Seperti kita pernah bahas gitu ya, wawasan kekuatan kan ada 4 ya, ada wawasan Buddha ini berdasarkan pada konsep kekuatan di darat yang ditemukan adalah Albert Mackinder gitu ya, dan konsepnya pendapatnya negara menguasai daerah Eropa Timur maka akan menguasai daerah jantung yang berarti menguasai dunia, dan yang dapat menguasai pulau dunia adalah akan menguasai pulau dunia. Itu tidak masalah dua kali. Lalu yang selanjutnya wawasan bahari berdasarkan pada konsep kekuatan laut di lautan. Tokohnya adalah Sir Wallis yang menyatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia. Ya, itu lalu ada wawasan dirgantara berdasarkan pada konsep kekuatan di udara yang ditemukan oleh Gordon Set, ya, Charles Fuller, William Billy Mitchell, Sevenki. Konsep ini kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala macam ancaman dan dapat menumbuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran sehingga tidak mampu lagi bergerak menyerang. Dan wawasan kombinasi teori daerah batas dari Nicholas Sigman, ya ini jadi semuanya itu. Jadi pada dasarnya apakah kita ini semua menggunakan kekuatan kekuatan? Nah yang tadi itu kekuatannya kita itu ya ini nih seperti kekuatannya itu. Ya. Kita pakai kombinasi. Nah, sekarang yang ketiga itu latar belakangnya adalah geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia. Apa itu geostrategi? Keadaan letak negara Indonesia pada posisi silang, kekayaan alam
dan jumlah penduduk mempengaruhi strategi Indonesia dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan negara. Jadi bagaimanapun juga dari kondisi geografis kita, gitu ya, letak negara kita pada posisi silang artinya pada antara duduk benua antara Asia dan Australia, antara dua samudra, antara samudra Indonesia dengan lautan Atlantik, lautan teduh gitu ya, lautan Pasifik gitu ya. Nah itu lalu kekayaan alam kita baik fauna, floranya, sumber daya mineralnya gitu ya, juga jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk juga merupakan suatu strategis. Kenapa? Karena bukan saja menjadi kekuatan modal tenaga kerja, tapi yang sangat penting itu adalah mangsa pasar. Nah, strategi Indonesia berlandaskan Pancasila. Geostrategi adalah kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan dan sarana serta cara penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara. Jadi pada dasarnya itu geostrategi adalah kebijakan pelaksanaannya dalam menentukan tujuan dan sarana. Jadi bagaimana tadi mau bikin program-program ya, bikin program-program, mau bikin kegiatan-kegiatan itu harus berdasarkan konstelasi geografis. Ya, kalau geografis kita tadi 35% daratan, 65% itu lautan, maka harusnya sekali lagi program kegiatannya itu untuk mencapai kesejahteraan nasional, untuk mencapai tujuan cita-cita nasional itu ya harus berorientasi kepada lautan gitu ya. Jadi sekolah pun yang banyak mendidik anaknya untuk bekerja di lautan. Kesehatan, bagaimana orang-orang itu tahan di lautan. Ya, itu misalnya program-program itu ya. Lalu industri juga berbasis kelautan, hanya di darat saja. Itu apalagi perikanan, kelautan ya, udah pasti. Ya. Nah itu maksudnya geostrategi semacam itu diantaranya yang dipengaruhi oleh konstelasi geografis negara. Geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Geopolitik dan strategi Indonesia hanya merupakan pembenaran dari kepentingan dan cita-cita nasional. Jadi pada dasarnya orientasinya tetap ya kepentingan dan cita-cita nasional gitu ya. Suatu geopolitik dan geostrategi hanya akan berdaya guna dan berhasil guna jika bangsa yang melaksanakannya memiliki kemampuan baik statis maupun dinamik di bidang kesejahteraan dan keamanan. Nah ini yang pentingnya. Jadi itu geopolitik dan geostrategi itu bisa dilaksanakan kalau bangsa Indonesia sendiri memiliki kemampuan gitu ya, memiliki kompetensi untuk itu melaksanakan itu. Nah oleh karena itu kalau kita lihat gitu ya dasar pemikiran strategis kita gitu ya, pertama ini sifat khas dan kebudayaan bangsa Indonesia. Tentu saja sifat khas dan kebudayaan bangsa Indonesia ini ya seperti Pancasila ya, yang pertama tentu saja yang beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, religius tadi. Yang kedua yang humanitis, yang mengagungkan manusia, mengakui hak asasi manusia gitu ya. Itu yang ketiga nationality, yang bersatu, ingin ada menunjukkan kebinekaan tapi tetap bersatu gitu ya. Itu ciri khasnya itu ya. Lalu yang inginnya itu musyawarah mufakat, minimal demokrasi gitu ya. Nah itu minimal demokrasi ya. Dan yang ciri khas itu yang adil, yang profesional gitu ya, memberikan keadilan bagi semua anak bangsa ini, memberikan keadilan bagi semua lingkungan yang ada gini. Ya itu. Nah, sifat khas dan kepribadian bangsa Indonesia itu dirumuskan dalam bentuk cara pandang bangsa Indonesia, yaitu namanya wawasan nusantara dengan meninjau tadi diri dan lingkungannya. Nah, dari wawasan nusantara inilah sebenarnya yang akan melandasi ketahanan nasional. Nah, mari kita lihat di sisi lain. Nah, ini jangan lupa ya, posisi geografis kita di posisi silang itu bisa baik, bisa buruk gitu ya. Ya kita ambil misalkan sisi buruk gitu, posisi silang itu bisa menimbulkan ancaman. Ancaman untuk apa? Ya ancaman
yang sifatnya itu baik terutama dari luar ya, karena pasti ingin ingin memantapkan posisi yang strategis itu. Misalnya kalau apa ingin menguasai bagaimana eh, laut di Nusantara ini, ingin sekali ya, apalagi lautan-lautan Nusantara kalau misalkan di arus perdagangan gitu ya. Arus perdagangan dari Asia Timur, dari Amerika mau ke Asia Selatan, lalu ke timur negara-negara Arab ya, Afrika. Nah itu kan melalui kita pasti ya, pasti kalau jalan tuh kalau dalam bahasa Sunda itu melipir ya, tidak ingat tengah-tengah laut gitu ya, melipir. Yang namanya pesawat saja itu jarang ya inginnya terbang itu di lautan bebas ya, pasti melipir ingin ke daratan gitu, di atas daratan tetap aja. Nah itu jadi ini terus jadi ancaman, lalu tantangan ya, ya tantangan karena tadi program tadi itu menjadi tantangannya ya, tantangan bagaimana mengelola itu tuh tantangannya dia, bagaimana mengelola posisi macam yang sudah tahu ini banyak manfaatnya ya. Sudah pahit banyak mengelola, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, kalau kita tidak memiliki kemampuan ya bahaya juga ya, jangan-jangan kita mintanya orang lain gitu yang mau membuat strategi, bikin program kegiatan, bikin pembangunan-pembangunan, kita masih minta orang lain gitu. Lalu bisa juga jadi hambatan, bisa juga jadi gangguan ya, banyaknya perompak, banyaknya orang yang ingin menguasai secara kriminal gitu ya. Nah, itu. Nah, tentu saja ini menghadapi bahaya. Nah, apa? Nah, ini bisa saja ini eh, akan berhadapan dengan satu lain. Tapi kalau ingin kita itu tetap eksistensi negara kesatuan Indonesia tetap ada, maka hal yang sangat pokok itu adalah bagaimana kita itu memiliki kesatuan dan persatuan. Nah, inilah yang sebenarnya kadang-kadang kita ini dibikin apa ya, deg-degan lah. Kondisi-kondisi selama setelah reformasi itu yang dibikin deg-degan gitu, karena sering sekali antara anak bangsa itu ngotot satu dengan lain, mempertontonkan benturan-benturan, konflik-konflik gitu ya, yang sangat keras, apalagi dibumbui oleh media massa, apalagi dibumbui oleh media sosial gitu ya. Akhirnya ini eh, kesemerawutan itu ya, sepertinya itu apa ya? Sepertinya jangan-jangan kita tidak bersatu lagi. Padahal modal awal kita itu memandang segala sesuatu gitu ya, baik diri maupun lingkungannya, masalah itu harus satu satu konsep, satu satu kesatuan. Nah kita ini kadang-kadang tidak pernah gitu ya, kadang-kadang kita sekarang ini gondok-gondokan terus dalam satu persoalan saja. Nah, ini sebenarnya harusnya itu dihindari gitu ya. Kalau mau kelangsungan hidup bangsa Indonesia tetap ada. Karena banyak tantangan ini ya. Misalnya sekarang Palestina gitu ya. Nah ini kan bagus lah 12 ini. Kita mungkin sepakat, tapi caranya gitu ya. Caranya yang salah, misalkan kita demonstrasi. Ngapain atau demonstrasi ya? Sedang COVID gitu ya. Saya bukan anti demokrasi ya, bukan anti demonstrasi, tapi saya syukur aja berdemonstrasi itu hal yang sangat baik gitu ya. Tapi kalau ini ngomong apa, demonstrasinya tidak mengikuti 3M gitu ya, wah itu membalik pada diri sendiri kan bahaya gitu ya. Nah itu oleh karena itu perlu dipikirkan. Tapi saya kira kalau dalam masalah masalah Palestina kita satu pandangan seluruh bangsa Indonesia ini. Nah, bagaimana secara historis dan yuris formal latar belakang dasar pemikiran dari wawasan Nusantara. Nah, ini kita melihat ke belakang di era penjajahan Hindia akhir penjajahan Hindia Belanda, ada yang namanya ordonansi tahun 1939, yang namanya Territorially Maritime Keringan Ordonansi tahun 1939, tentang batas-batas laut wilayah masih berlaku, yaitu lebar laut wilayah RI adalah 3 mil diukur dari garis pantai dan garis air di pantai masing-masing pulau Indonesia. Jadi kita bayangkan ya, kalau kita pulau Jawa ini ya 3 mil gitu, sekitar 5 kilo
meter gitu dari situ. Sedangkan laut sebelah itu ada lautan bebas, bayangkan itu. Kalau 10 Indonesia jadi sangat lemah sekali kita ya kalau masih memakai ordonasi ini ya. Bisa dibuktikan pada waktu tahun 42 Jepang masuk itu Belanda itu tidak usah apa-apa waktu itu ya. Jepang itu menyiapkan tentaranya di batas 3 mil dia itu ya, tapi siap menyerang gitu ya. Ya pada waktu pemerintahan Hindia Belanda tidak bisa apa-apa ketika diserang di seluruh pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia diserang buat itu dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya. Itu yang namanya Hindia Belanda itu bertekuk lutut. Betapa bahayanya kalau masih menggunakan ordonasi tahun 1999 ini bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya Deklarasi Juanda 1957. Di antara deklarasi itu adalah sebagai berikut. Segala perairan sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara RI dan di bawah kedaulatan mutlak negara RI. Nah, inilah sebenarnya konsep geografis pertama kali yang bernama Archipelago itu atau Archipelagis itu ya dari deklarasi ini. Tentu saja deklarasi Juanda ini sepihak ya. Oleh karena itu banyak tantangan, bahwa klaim sebagai negara kepulauan itu ini masih banyak tantangan. Ya, ini klaim pertama kali ya ini ya. Lalu juga yang kedua itu batas lautan teritorial lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik keluar pada pulau-pulau negara ini. Nah, sekarang tidaklah di samping tadi 3 mil berubah jadi 2 mil, tapi bukan dari Pulau Jawa aja, tapi titik keluar Pulau Jawanya itu ya. Jadi kalau di selatan kita gitu ya, diukur 12 mil gitu ya. Kalau kita tidak mil, tapi kalau di Pulau Siberut ya dari Pulau Siberut itulah 12 mil ke sana gitu ya. Atau dari garis pulau gitu ya, dari garis pulau itu ya. Nah, 12 mil dari sana gitu. Nah, ini deklarasi Juanda itu merupakan merupakan reformasi yang sangat besar dalam bidang wilayah Indonesia gitu ya, Pak. Gitu ya. Kenapa? Ya sangat drastis perubahan wilayah Indonesia itu. Karena klaim kita itu negara kepulauan ini baru gitu ya. Yang selanjutnya ada landas kontingen Indonesia tahun 1969 17 Februari 1969. Landas kontingen Indonesia sampai kedalaman laut 12 meter yang memuat pokok sebagai segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia. Jadi 200 km di bawah di pulau laut itu masih milik Indonesia. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontingen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontingen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik luar wilayah negara tetangga. Jadi kalau Singapura dengan Pulau Batam itu jaraknya 10 km, maka dibagi dua aja lah 5 km, 5 km. Nah, sekarang kan ada itu yang nama Singapura itu menambah daratannya terus dan celakanya itu tanahnya itu pasirnya itu ngambil dari Pulauan Rio atau Sarua dengan memberi mereka wilayah kalau begitu mah ya. Dia mau ngambil 1 kilometer aja itu ya berarti baris batasnya kan berubah nantinya kilometernya. Yang tadinya 5 kilometer jadi kita hilang gitu ya, apalagi yang di dekat mereka nantinya hilang ya. Oleh karena itu harus dipikirkan itu. Jangan sampai mereka menambah pulau, kita bilang perlu kita yang menambah pulau gitu ya. Melebar pulau gitu, menguruk gitu ya. Jangan nguruk di DKI Jakarta, uruknya di batas-batas itu supaya lebar
laut kita wilayah kita jadi luas kan gitu. Jangan terkurangi gara-gara kita menjual pasir ke sana. Ketentuan-ketentuan di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas. Demikian juga ruang udaranya di atas. Jadi yang dimanfaatkan itu adalah di bawahnya saja. Tapi landas kontinen itu kalau di atasnya silakan aja merupakan laut lepas. Jadi boleh gitu ya. Boleh artinya dimanfaatkan, dieksploitasi gitu ya. Lalu yang ketiga yang sangat penting lagi mengenai perubahan wilayah ini adalah ada tentu saja benar-benar untuk mencapai cita-cita tujuan nasional Indonesia ya, untuk kepentingan Indonesia. Ada yang namanya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tahun 1980. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut negara Indonesia. Pengumuman ini berdampak pada luas wilayah laut yang berada di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia dengan lebih dari 2 kali luas wilayah laut berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang Nomor 4 tahun 1980 tentang perairan Indonesia. Zona ekonomi eksklusif berdasarkan pertimbangan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, sedangkan hasil perikanan terus-menerus semakin berkurang persediaannya. Oleh karena itu, Indonesia perlu melindungi sumber-sumber daya hayati maupun non-hayati yang berada di luar wilayahnya. Oleh karena itu ya, jangan sampai kita sudah perjuangkan wilayahnya, tapi tetap saja dinikmati oleh negara lain dengan mencuri, gitu ya. Karena banyak dari anak Indonesia tidak mau bekerja di lautan, gitu. Ya, tidak mau menjadi nelayan, gitu. Pengennya di pabrik, pengennya di kantor gitu ya. Nah ini nanti yang 65% wilayahnya itu ya dimanfaat orang asing ya. Nah ini seharusnya mulai dipikirkan bagaimana merubah mindset bangsa Indonesia itu seperti pernah saya katakan di atas. Nah dari semua klaim-klaim Indonesia atas wilayah laut tadi secara sepihak, nah ini gongnya itu diakuinya itu pada Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi PB tentang Hukum Laut Internasional ketiga tanggal 30 April 1980. Konvensi ini ditandai dan tertangani di Teluk Montego, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1980 oleh 117 negara yang mengakui asas negara kepulauan dan menerima asas JE. Nah, itu klaim Indonesia itu sangat hebat ya. Jadi kita sudah kemukakan tapi dipresentasikan di sana akhirnya diterima terus kecuali Amerika Serikat nggak mau ya. Hasil konvensi ini juga menerima asas Nusantara sebagai asas hukum internasional. Oleh karena hasil-hasil konvensi ini diterima oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1980. Cepat sekali ya. Begitu diketok palu terima, karena memang sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang hasil-hasil hukum laut itu ya, hasil konvensi hukum laut itu di Jamaika itu. Nah oleh karena itu sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Indonesia atau oleh tadi hasil konvensi hukum laut di Jamaika tadi sebenarnya banyak yang tentang tidak sependapat ya, termasuk Amerika Serikat tetap. Kenapa? Karena memang di dalam kenyataannya terdapat konsepsi hukum laut. Pertama, ini berkaitan ada dua konsepsi yang sangat berbeda gitu, yang namanya res nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang mempunyainya dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Nah ini ya, jadi laut itu tidak ada yang mempunyai, oleh karena itu laut itu bisa jadi dimiliki oleh negara-negara yang mampu mempertahankannya gitu ya. Sedangkan yang kedua, konsep hukum laut yang kedua itu res communis yang mengatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia. Karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Nah ini yang satu nggak boleh. Jadi
Laut Jawa, Laut Karimata, ya. Nah, pokoknya laut-lautan yang ada itu boleh dimiliki, nggak boleh diklaim Indonesia itu, karena itu pada dasarnya adalah tidak milik bersama gitulah, pasalnya begitu. Nah, oleh karena itu pada dasarnya kondisi yang ada tadi sekali lagi untuk kepentingan nasional kita. Nah, kerangkanya seperti ini. Sudah kita ketahui bahwa yang namanya Pancasila itu pertama menjiwai kepentingan nasional. Apapun kepentingan nasional itu dalam rangka mencapai tujuan nasional dan dalam rangka mencapai cita-cita nasional. Cita-cita nasional, ya, kepentingan nasional itu ya pada dasarnya ya masyarakat Pancasila gitu ya. Nah, oleh karena itu menjiwanya cara pandang utuh menyeluruh gitu ya. Jadi tidak terpotong dari yang cara pandang utuh berupa wawasan tadi ya, ya untuk pembangunan. Nah, cara pandangnya juga harus untuk kepentingan nasional. Ya. Pelaksanaan cara pandang itu berupa pembangunan nasional juga ya untuk kepentingan nasional. Jangan untuk kepentingan pribadi, kepentingan negara, apalagi kepentingan negara luar atau masyarakat luar atau konglomerat tertentu gitu. Swasta tertentu, tidak, ini untuk kepentingan nasional saja. Kepentingan nasional itu ya kepentingan bagaimana kelangsungan hidup bangsa Indonesia, bagaimana kelangsungan sejahteranya masyarakat Indonesia, cerdasnya masyarakat Indonesia, terlindunginya bangsa Indonesia, terlindungnya wilayah Indonesia gitu ya. Nah, itu kepentingan nasional itu. Nah, itu semua gitu ya untuk mencapai tujuan nasional yang tadi saya sebutkan tadi, empat tadi ya. Nah, demi untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi kalau rakyatnya tidak sejahtera, mungkin saja nanti akan kelangsungan hidup itu akan terganggu gitu ya. Bisa bubar lah katakanlah. Kalau negara tidak bisa melindungi wilayah, jelas itu pasti tidak akan bubar. Tidak melindungi bangsanya juga bisa akan bubar. Dan yang sama penting, kalau rakyatnya tidak cerdas, bisa kemungkinan itu bubar, terutama akan diadu domba. Nah, itu semuanya ya ke arah sana sebenarnya ya, dasar pemikirannya itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.